Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sanegel Jibril. NIM saya 0550 96515. Prodi saya Sistem Informasi. Saya di sini mengerjakan tugas Pancasila. Tugas 1 Pancasila membuat video ya. Saya di sini membuat video presentasi. Saya di sini presentasi. Saya mengambil tema perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah. Jadi menelusuri transformasi ideologi bangsa dari masa ke masa, dari masa awal kemerdekaan, terus era RIS, ada juga demokrasi terpimpin, Orde Baru, sampai masa reformasi. Oke, langsung saja, tidak berlama-lama. Di sini ada Pancasila di awal kemerdekaan menjadi pondasi bangsa. Jadi pada masa-masa krusial awal kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 sampai 1950, Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara dan ideologi pemersatu bangsa yang menjemu. Jadi penetapan ini menjadi landasan filosofis dan konstitusional bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Jadi dasar negara ditetapkan dalam pembukaan UUD 1945. Ideologi pemersatu kita, pemersatu Indonesia, menjembatani perbedaan suku, agama, dan budaya. Meskipun meskipun menghadapi pemberontakan, upaya disintegrasi, Pancasila tetap dipertahankan sebagai konsensus nasional. Oke, kita ke slide 3. Tantangan Pancasila pada era RIS ya. Jadi pada era RIS ini era RIS ini adalah periode yang singkat ya, cukup 1 tahun. Jadi dari 1949 sampai 1950. Jadi RIS ini menghadirkan tantangan terhadap interpretasi dan kedudukan Pancasila di tengah struktur negara kita yang federal. Jadi konstitusi RIS ini, UUD RIS ini lebih bersifat parlementer dan federal, mengurangi penekanan pada Pancasila sebagai dasar filosofis tunggal. Nah, dari sini rakyat Indonesia ini tidak setuju. Jadi rakyat Indonesia ini menuntut pembubaran RIS dan ingin kembali ke bentuk NKRI, dan juga mengukuhkan kembali Pancasila sebagai ideologi sentral. Jadi ada ya, dan juga ada ancaman ancaman disintegrasi. Jadi ancaman disintegrasi ini ada munculnya berbagai negara bagian yang berpotensi melemahkan persatuan nasional yang dijiwai Pancasila. Nah, di sini jadi itu pada era RIS ya. Kita ke era demokrasi terpimpin. Jadi Pancasila dalam pusaran demokrasi terpimpin. Jadi demokrasi terpimpin ini di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno. Jadi pada tahun 1959 sampai 1966, Pancasila diinterpretasikan untuk mendukung konsep demokrasi terpimpin yang menempatkan presiden sebagai pemegang kuasa utamanya. Jadi yang pertama ini ada Nasakom. Jadi Nasakom ini adalah upaya Soekarno untuk menyatukan ideologi. Jadi Nasakom ini singkatan dari nasionalisme, agama, dan komunis. Nah, untuk apa ini? Untuk apa upaya menyatukan ini? Untuk yang berujung pada potensi pergeseran. Jadi upaya menyatukan ini yaitu yang berujung pada potensi pergeseran makna Pancasila. Nah, yang kedua ada Manipul-Usdek. Jadi Manipul-Usdek ini Pancasila dijadikan salah satu elemen kunci dalam manifesto politik yang menekankan pada pengalaman UUD 1945, sosialisme Indonesia, dan demokrasi terpimpin dan kepribadian Indonesia. Yang ketiga ini ada inti ajaran revolusi. Jadi inti antara ajaran revolusi ini, Pancasila ini diangkat sebagai bagian dari ajaran revolusi yang harus dihayati oleh seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sini di era demokrasi terpimpin. Oke, kita ke slide 5. Ke slide 5 di sini ada penguatan Pancasila pada masa Orde Baru. Jadi pada masa Orde Baru ini, pemerintahan Orde Baru ini pada tahun 1966 sampai 1998 menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal dan alat legitimasi politik negara. Nah, jadi asas tunggalnya, semua organisasi politik dan kemasyarakatan diwajibkan menggunakan Pancasila sebagai asas satu-satunya.
Dan juga ada penataran P4. Jadi penataran P4 ini pedoman, penghayatan, dan pengalaman Pancasila. Jadi seperti sebuah program indoktrinasi massal untuk menyeragamkan pemahaman pada saat itu. Tapi meskipun terjadi penguatan peran Pancasila pada Pancasila secara formal, kritik ini muncul. Jadi kritik ini muncul terkait pemanfaatan ideologi ini untuk membatasi kebebasan berpendapat. Jadi ini dibatasi untuk kebebasan berpendapat pada era ini. Oke. Ke-6, ke slide ke-6. Nah, di sini ada Pancasila pada era reformasi, ya. Jadi sejak 1998, Pancasila ini mengalami deregulasi dari statusnya sebagai asas tunggal, membuka ruang bagi interpretasi yang lebih terbuka. Interpretasi yang lebih terbuka, kritis, dan kontekstual. Nah, di sini keterbukaan interpretasi. Jadi Pancasila ini dipandang sebagai ideologi terbuka yang relevan dengan perkembangan zaman dan nilai-nilai demokrasi universal. Dan ada juga penguatan demokrasi di sini. Penekanan sila yang kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan juga mendorong tata kelola pemerintah yang lebih transparan. Dan di sini ada juga toleran dan pluralisme. Jadi ini penghargaan terhadap keberagaman dan penolakan terhadap radikalisme sebagai pengamatan sila persatuan. Oke, kita slide ke-7. Jadi slide ke-7 ini dinamika ideologi dan relevansi Pancasila. Jadi bagaimana sih Pancasila ini masih beradaptasi dan tetap relevan di tengah arus globalisasi, teknologi, dan tantangan ideologi transnasional. Jadi Pancasila ini beradaptasi dengan cara dengan cara gimana? Jadi kalau globalisasi ini, jadi dia tekanan nilai transnasional yang memengaruhi budaya dan kebijakan. Nah, kalau teknologi digital ini, dia caranya mempercepat penyebaran informasi dan tantangan etika. dan relevansi Pancasilanya. Jadi seperti panduan moral untuk menyeimbangkan modernitas dan nilai lokal. Nah, kita sudah. Kita ke slide 8. Nah, di sini peran Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Jadi Pancasila di sini bukan sekedar teori politik, ya. Jadi melainkan jiwa yang mengikat keberagaman Indonesia. Nah, itu. Jadi di sini ada 5: ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Jadi dari ketuhanan ini landasan moral dan toleransi antar umat beragama. Terus kemanusiaan ini penghargaan terhadap hak asasi, ya, HAM, ya, hak asasi dan martabat, ya kan, setiap individu. Ada persatuan ini mempertahankan keutuhan bangsa di atas segala perbedaan. Ada kerakyatan ini prinsip demokrasi musyawarah mufakat. Nah, yang terakhir ada keadilan sosial. Jadi keadilan sosial ini mewujudkan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, kita ke slide 9. Nah, di slide 9 sini, slide 9 ini ada refleksi. Jadi ada tantangan masa depan Pancasila. Jadi ini adalah beberapa tantangan masa depan Pancasila ini ada, ya. Ini ada 4. Jadi meskipun telah teruji, Pancasila ini akan menghadapi tantangan kontemporer yang memerlukan strategi pengamalan, ya, yang adaptif. Tantangan pertama adalah radikalisme dan intoleransi. Jadi seperti penyebaran ideologi ekstrim yang mengancam nilai-nilai inklusif Pancasila, terutama melalui media digital. Tahu sendiri kan, sekarang media digital bisa diakses di mana saja, ya, selagi ada internet. Dan sekarang internet di mana-mana. Yang kedua ada ancaman globalisasi. Ancaman globalisasi ini adalah erosi budaya dan masuknya nilai-nilai asing yang bertentangan dengan kepribadian bangsa, ya kan? Budaya lokal ini akan rusak dengan
masuknya nilai-nilai asing itu. Nah, yang ketiga ada disinformasi digital. Nah, disinformasi digital ini penyebaran hoak dan propaganda. Jadi, penyebaran hoak dan propaganda dapat memecah belah persatuan dan mengikis kepercayaan publik. Ini sangat bahaya sekali. Penyebaran hoak ini sangat bahaya sekali, dan propaganda ini. Nah, yang keempat ada kesenjangan sosial. Jadi kesenjangan sosial ini adalah implementasi sila keadilan sosial masih menjadi pekerjaan rumah besar dalam pembangunan ekonomi nasional. Oke, kita ke slide terakhir. Ada slide terakhir ini kesimpulan dan aksi nyata. Jadi kesimpulannya, Pancasila ini adalah warisan abadi yang harus terus dihidupkan melalui praktik sehari-hari, dan juga bukan sekedar hafalan sejarah ya. Jadi Pancasila ini benar-benar harus dilestarikan, harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan aksi nyata, itu kesimpulan. Dan aksi nyatanya, aksi nyata ada 3, yaitu edukasi kontinu, dialog inklusif, dan praktik keadilan. Edukasi kontinu yaitu memasukkan nilai-nilai Pancasila dalam kurikulum pendidikan dan pelatihan kepemimpinan. Yang kedua ada dialog inklusif. Dialog inklusif ini adalah mendorong musyawarah dan komunikasi terbuka untuk menyelesaikan konflik sosial. Yang terakhir ada praktik keadilan sosial, praktik keadilan. Jadi mewujudkan gotong royong dan kesetaraan dalam lingkungan komunitas dan profesional. Oke, cukup sini saja. Dan jangan lupa, mari jaga dan amalkan Pancasila. Cukup ini saja presentasi saya. Mohon maaf kalau video ini lebih dari 3 menit. Mohon maaf ya, Ibu dosen. Karena saya mau belajar presentasi, ya mulai dari sekarang saya belajar. Kalau ada salah kata atau omongan saya yang belibet, mohon maaf Bu dosen, karena jujur baru dua kali ini kedua kali saya presentasi. Mohon maaf kalau masih ada kekurangan atau salah kata, dan kalau ada salah tahun atau apa yang ada di presentasi saya tadi, mohon bimbingan dan koreksinya. Itu saja dari saya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.